Ya, saya kira berita-berita tentang bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sangat memprihatinkan, memakan korban begitu banyak sampai ratusan orang juga belum ditemukan dan ratusan orang dalam kondisi sakit atau terluka. Kerusakan yang ditimbulkan dari bencana itu juga cukup memprihatinkan, cukup parah, menghancurkan infrastruktur umum, jalan, jembatan, sekolah, tempat ibadah, sampai rumah-rumah. Banyak sekali hewan ternak yang juga terdampak jadi korban, termasuk sawah-sawah yang siap panen juga menjadi terdampak. Saya kira ini korbannya sangat luas, sangat dalam, dirasakan oleh masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun demikian kami mengapresiasi dan memberikan respon yang sangat positif terhadap tanggapan yang cepat dari pemerintah pusat untuk segera memulihkan keadaan di daerah tersebut, terutama untuk menghidupkan listrik yang padam, alat komunikasi yang terputus, dan distribusi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Meskipun kondisinya sangat sulit harus diterbangkan dengan udara, helikopter, tapi pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dibantu dengan aparat kepolisian dan TNI bertindak cepat, sigap, sehingga optimisme dan harapan masyarakat di daerah tersebut pelan-pelan bisa dipulihkan dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi sambungan infrastruktur bisa segera dilakukan di daerah-daerah tersebut. Ini ada juga penilaian kalau dugaan dampak kerusakan lingkungan yang terparah kondisi banjir ini gimana Pak? Saya kira itu menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah untuk menata lingkungan agar bisa lebih baik lagi. Tetapi saya kira ini belum waktu yang tepat untuk membicarakan tersebut, tetapi kalau dilihat dari gambar-gambar memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan. Tetapi saya harap bencana ini bisa menjadi pelajaran sangat penting bagi para pemangku dan pengambil kebijakan di bidang lingkungan agar ini segera ditangani sehingga untuk jangka waktu ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi. Dah? Ini izin Pak, soal masih bencana ini kan juga ada penjarahan Pak di beberapa titik lokasi. Nah itu mungkin ada imbauan-imbauan Pak dari MPR. Karena gini Pak, di sosial media juga ada bilang dengan alasan kelaparan karena bantuan belum sampai mereka menghalalkan kegiatan. Saya kira pemberitaan-pemberitaan seperti itu sebaiknya ditahan, dikendalikan, karena pemerintah sedang melakukan tindakan-tindakan cepat untuk segera memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sekarang ini mengalami musibah termasuk di tenda-tenda pengungsian. Mudah-mudahan tindakan yang cepat dari aparat kepolisian, TNI, dan BNPB bisa cepat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga apa yang diberitakan itu bisa cepat dicegah. Mungkin ini juga perlu penetapan sebagai bencana nasional nggak sih Pak, melihat kondisi sekarang? Kalau lihat dari kemampuan pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari keberapa sudah bisa ditangani, tapi semua itu akan bergantung kepada keputusan Presiden. Karena penetapan bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden melalui keputusan Presiden. Tapi saya lihat Presiden hari ini sedang berada di Sumatera Utara dan jam ini sedang ada di Aceh. Beliau pasti lihat langsung keadaan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa segera ditangani. Ya itu
juga sebuah musibah lain yang terjadi pada tenaga kerja kita di Hong Kong. Ada satu unit apartemen yang mengalami kebakaran besar. Di dalam apartemen tersebut banyak tenaga kerja kita yang bekerja di dalam apartemen tersebut, dan ada sekian orang, sejumlah orang yang menjadi korban dari kebakaran tersebut. Tentu saja ini sebuah keadaan yang memprihatinkan. Kita semua ikut berbelasungkawa atas wafatnya sejumlah tenaga kerja kita di Hong Kong. Tetapi ini juga menurut saya harus sudah mulai difikirkan tentang mitigasi darurat jika ada hal seperti ini terjadi. Karena rata-rata tenaga kerja kita di Hong Kong bekerja di sebuah apartemen yang rata-rata tingkatannya cukup tinggi. Dalam apartemen yang tingkatannya cukup tinggi itu resikonya ada kemungkinan terjadi kebakaran seperti yang kemarin ini terjadi, tapi ada juga resiko gempa. Jika dua kemungkinan itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Mitigasi itu harus mulai difikirkan sebagai sebuah cara untuk menyelamatkan, untuk meminimalkan korban manusia.